mereka ingin bermain dengan adanya high loss, akan aman kalau Sushin di tangan mereka. Ya bisa diangkat ya untuk main front to back memang kuat banget ya ini buat istrinya Raider Crimson Beacon yang bisa menambahkan efek shield dia juga dan bahkan menambahkan efek stack yang bakal diberikan. Dan juga jadi bisa spam terus-terusan kan karena Iya. tidak mengurangi mana kan Betul. untuk dari letter flare-nya juga diangkat ya, di claw, capit. Tapi Hey. untuk kedua yang akan diambil, Blazing Blade from Skylar. Dan Ruby yang kembali muncul. Ruby hari ini trennya positif banget. Iya, terang positif. Pertama, kalau kita lihat dari karakter Cloud, bukan hanya tentang adanya Skylar dengan Power of Cloud, tapi ini menutup kalau adanya high loss. Just in case adanya high loss, dia punya power of damage per second. Ya. Kedua, dia bisa jamin ke arah belakang untuk just ini pergerakan preventif untuk Cloud. Siap, Minotaur Oke. langsung diamankan ya sebagai salah satu yang bisa menutup juga di cancellation terhadap Cloud. Kalau nggak Minotaur sekarang, ini berat banget mereka. Nanti kemungkinan dia akan per-outplay gameplaynya dan nggak bisa nge-shutdown Skylar. Saudara Julian. Ya juga nggak muncul ya di game yang pertama tadi. Nggak disentuh sama sekali. Ya tidak disentuh juga tapi masih ada Alpha kan. Opsi jelas buat EVOS Glory kalau mereka mau mengamankan alfanya. Dan akhirnya kita melihat Hylos di ban untuk di second ban phase. Masih nih ya, jangan high loss deh. Kayaknya nih udah tutup aja dulu, lulus ya berarti Yap. sejauh ini. Tapi untuk ban terakhir menuju ke arah Assassin lagi kah? Ya itu ya, tahu gua ternyata sekarang kenapa Keskion semahal itu ya. Ya. Dia tinggal pilih gimana caranya untuk lo mau pilih Hylos apa lo mau pilih Bino. Gua kasih sekarang. Yap. Tapi ya Joy yang ditutup berarti kalau misalkan bicara tentang mid lane untuk Rins, ini masih ada Valentina lah. Yap, Faramis juga menurutku dia pegangannya banget ya Valentina. Faramisnya dia. Faramisnya dia Bisa kuat buat counter Prince. juga ya nanti ya. Benar, untuk tim fight panjang ya. Ya apalagi kalau ngeliat dari Roger kan lumayan susah nih ketemu sama Faramis. Betul, kalau nabrak Spectre mode balik lagi. Iya, lagi main on Fury, dia beri-beri dia selamatin teman-temannya juga ini terbuka banget ya. Tinggal opsi apa yang nantinya akan dibawa, mau coba untuk main engage balik mungkin dengan adanya Valentina, atau mau coba untuk bermain aman dengan Faramis dan Cici. Kiranya saya ditutup terlebih dahulu. Kalau ngomongin hal seperti ini, kita juga bisa ngeliat kalau misalnya romernya ini bisa pakai edit. Yap. Dan aku malah takut kalau misalnya Richa ini pakai hero-hero yang bisa pegang crowd control kayak Eve. Kenapa? Ini kanan ini punya close combat loh. Dan kalau Roger dan kawan-kawannya ini gak dikasih ruang gerak, apalagi ada Alpha, kan ada real manipulation. Slow-nya tuh bahaya Dan banget. iya, Yif. Wow, udah pindah besok analis ya. Oke, langsung dikontrak silakan. Wah, udah langsung kayak, wah ini kalau dia nge-pick 3 dan dia ambil Alpha, karena gini loh, kenapa aku bilang dia ambil Alpha? Kalau pick ini di tangan dari RRQ, udah pasti Alphanya diambil. Tapi kalau di tangan kanan, mereka harus humble handle pergerakan. Gimana caranya tim fight yang besar di tangan Alpha, Minotaur, dan Roger dengan close combat, itu ada yang menanggulangi. Iya. Oke, memang ada Yves sekarang. Dia cepet banget nge-picknya, baru belum selesai ngomong gue. Besok pindah analis ya besok. Jangan. Jangan. Itu tugas KB. Oke. Saya cukup jadi caster ngangong-ngangong. Ngangong-ngangong. Oke, last pick dari EVOS Glory. Butuh yang ke belakang gak sih ini? Yif-nya harus ada jawaban. Kalau bicara tentang XP, Yuzong kah? Xbox Yuzong ya. Ada Xbox ada Yuzong. Mau yang mana sekarang? Karena ini butuh sisi tambahan lagi ya, kayak seperti itu dia Yuzong untuk bisa ngincar ke arah belakangnya juga. Ya, Setuju banget. Landing di samping Yves memberikan pressure ekstra untuk bisa tutup real world manipulation. Setuju. Itu 100% setuju. Tapi pertama, Fluffy gak boleh kalah laning. Yap. Kedua, gimana caranya Fluffy itu gak dipaksa Black Dragon transformnya sebelum team fight. Ya, jangan dipancing ya, jangan Jangan. sampai terpancing nantinya. Tapi ini adalah match point untuk RRQ Hoshi di laga derby klasik ke-32. Apakah akan dibungkus dengan 2-0 ataukah EVOS Glory akan bangkit untuk menyamakan keadaan? Mereka sudah mulai membangun fondasi pembangunan ulang. RRQ Hoshi membuka EVOS Glory meruntuhkan fondasi yang sudah dibangun, atau proyek pembangunan RRQ Hoshi akan megah berdiri di MPL Season 14. MPL Arena, mana tepuk tangannya?
Let's go ke lane Alpha. Improvisasi dilakukan oleh EVOS Glory pastinya ya, dengan merubah juga strateginya, tapi mohon bersabar terlebih dahulu. Tenang, tenang. Masih cukup semangat pastinya. Setidaknya part gue udah Iya. itu yang bahaya Om. Oke. Makanya kenapa mampu nggak 4 versus 5 dulu? Karena kalau ngomongin Cloud dengan tanpa Purify, dia nggak bisa langsung bantu. Dan dia akan bermain di pinggir. Buset. Itu kelompoknya lagi mau dekat juga, langsung kan. Blast tadi. Menang range kan kalau ngeliat dari Eve-nya juga kan, dari Betul. Void Crystal-nya ganggu banget pastinya. Jadi main pop damage, harusnya Rins ini akan punya kekuatan yang lebih di atas dari Cloudwood. Oke. Dan juga ini sama-sama belum level 4 sebenarnya buat Rins ya. Jadi masih harus nunggu sedikit saja. Apalagi buat di turtle yang pertama setupnya ya. Ini Sutsujin sudah ada di level 4, jadi untuk setup awal-awal biasanya fighter nih yang start duluan buat di turtle yang pertama. Oke, berarti Alpha ya lo ya? Alpha. Tuh. Harusnya, tapi kalau ngeliat dari bush yang di Huni ya, ini sebenarnya mirip dari game pertama. Udah nginjak level 4, junglernya dia sembunyi di situ untuk bisa makan rover atau mid-nya. Wah, ini gantian zoningnya sekarang. Aha. Oke, zoning out yang gantian akan ditukar dengan dari point kill karena depan sana. Berarti berset dari Anvel berhasil mendapatkan turtle yang pertama tanpa ada kontes. Ingat, Snowball udah dipegang oleh tim EVOS. Memang nggak banyak, memang dia juga nggak punya dapat point kill. Tapi setidaknya dari sisi kelima timnya udah dapatin saweran dari Anvel. Nah ini awal yang baik lah ya pastinya untuk bisa bangkit. Bagaimana EVOS Glory kali ini pun bisa mengontrol dari segi objektifnya juga. Setuju? Aha, dan juga ini PR dari Dreams-nya ini gimana caranya untuk bisa, ya udah kita ulangin dulu nih. Nah, dan juga di sini Brand, dia tahu bahwa dia bisa menang ya buat di early-nya. Dia pressure habis-habisan buat Skyler-nya. Dia bakal coba buat nge-freeze lane aja untuk buat di bagian belakang. Alright. Dan ternyata memang lagi-lagi Sutsujin ini diganggu ya, latent flare ini jadi PR tersendiri. Digeser, dipok lagi, continuous damage walaupun memang damage-nya nggak terlalu yang besar tapi terus-terusan. Nah ya, dan efek knock up-nya kan, yang ngeselin apalagi, wow, teammatch-nya bisa I'm a fan of the flicker sama following up damage itu adalah sama sia-sia. Tapi depan sana, Flaming mendengar berasa lagi gagal dan berflat. Itu dari seorang Anvel. Memasukkan dari tim EVOS, mereka terperangkap di dalam One Battle Legend. Tapi tidak bisa mengangkat Rince di depan sana. Anvel kembali tukar satu one kill. Apa yang sekarang berada di Red Box Taylor. Berhasil mendapatkan double kill. Meskipun mereka penuhkan dengan ada seorang Sutsujin. Tapi lihat Brans, kalau coba dipaksa. Ada Rince di depan sana. Tanpa ada yang mana. Membuat Skyler mendapatkan poin utama dan hilang. 3 yang mahal. Dan bahkan kalau Cloud dipaksa. Ini menjadi poin kill yang keempat. Untungnya Purify di tangan dari Cloud jadi hingga dia saat ini bisa kabur dari jeratan Rince. Oh, satu kata untuk RRQ Hoshi untuk kali ini adalah komit. Tadi ada flicker sama Venus yang ternyata memang gak ada follow up ya, tapi ternyata mereka gak mau hal tersebut menjadi sia-sia. Dan akhirnya ya udah dijawab lagi dengan teamfight yang begitu baik pula. Tadi rugi ya buat EVOS, karena mereka harus kehilangan satu gol catapult tadi buat di bagian belakang. Dan Brand agak sedikit berbeda sekarang untuk Roger dia, karena first item dia adalah Windtalker. Beda ya, biasanya kalau Thunder, tadi Thunder. tergantung kondisi. Lagi menang soalnya kan. Terms and condition apply. Karena dia pede, ada absorb damage satu, ada turtle yang kedua. Itu dia yang ngebuat dia pede bisa dapetin kondisi tim fight atau dapetin poin kill tambahan. Dan kondisi kali ini Anvel jangan sampai memegang turtle yang kedua. Ini akan ngebuat EVOS makin lebih tinggi lagi. Dan mengejar ketertinggalan atas 3 poin kill yang sudah didapatkan oleh tim RRQ. Ya, sekarang memang udah back to basic sebenarnya ya. Kayak ngelihat dari typical Yuzong dengan Black Dragon form, dia langsung zoning out juga agar tidak ada kesempatan untuk RRQ Hoshi bisa mengontes. Eris Tercuri oleh Sutsujin. Berhasil kabur dari jeratan sosok Anvel. Mendapatkan sedikit keuntungan setidaknya. Insting yang cukup baik dari Sutsujin untuk kesekian kali ini. Tapi nampaknya Dreams akan coba dipaksa. Satu momen kill di depan sana. Final Fury kayaknya tidak akan dibuka oleh Dreams. Salah satu orang yang sangat baik untuk melakukan trigger terhadap Final Fury adalah Sutsujin. Tapi nampaknya Final Fury kali ini harus dimakan. Pertukaran 1 untuk 1 setidaknya. Ada barter. Ya. Itu penting sih, dengan adanya barter tadi berarti untuk golnya ya gak bakal jauh berbeda juga ya. Setidaknya ya. Ya, tapi kita tahu bagaimana Clover ini cukup mengganggu ya. Rins tidak bergerak seperti di game yang pertama. Dia benar-benar bisa di zoning juga di belakang. Meskipun memang ini punya range buat gift-nya, tapi selalu bisa dikontes. Oke, mereka melakukan one by one situation dan Anvel habis saja tumpah menghadap manajer oleh Sutsujin. Tapi nampaknya Rince dengan sangat sigap memberikan pressure dari sana. Falcon masih mau lebih dengan adanya oh my god, kali ini Sutsujin harus ter-take down. Lihat, mau tidak mau coba untuk kabur
Udah kau game berkali-kali, tapi tetap tidak bisa ada jalan untuk pulang loh. Tapi pertukarannya lumayan mahal sih, 2 untuk 1. 1v1? Fluffy? Fluffy masih bertahan, tapi nampaknya Dairen kali ini tidak ada memiliki primal ward. Membuat Fluffy bertahan hidup dengan sangat kuat di depan sana. Ya, terstats ya tadi ya. Waduh, Skylar bebas. Ini yang sebenarnya juga dibawakan di game pertama tadi ya. Skylar gak banyak ikut fight. Tapi ya diam-diam dia juga menghancurkan. Apalagi dengan mobilitas kencang sekarang dengan adanya Fallout yang di bawah. Ya, tentunya ini menjadi kekuatan buat Arcade Hoshi sekarang, di mana mereka punya Cloud, mereka punya Skylar, Mandiri untuk aja, bisa bener. mandiri bener, dan juga untuk di sisi yang lain, di sisi yang berbeda, teammates-nya ini bakal bisa ke-distract lawannya untuk membiarkan adanya ruang gerak juga, entah itu nantinya misal buat si Skylar, atau bahkan bisa jadi juga buat Dairen. Oke, udah bukan goal centric lagi. Mereka bahkan lupakan ada Skylar di sana. Mereka lebih fokus cari di mana Sun Sujin. Dan bahkan dengan 2 turtle yang mereka miliki saat ini, mereka masih belum bisa mendapatkan keuntungan dari tim EVOS Glory. Memasakkan integrasi fight. Sun Sujin! What the nowhere! What the takeover red using from Sun Sujin! Annabelle terbang sana, di fight menjadi 1. Tapi dengan reward manipulation, membuat babak dari EVOS berperangkap di dalam zona. Di dalam dunia yang tidak nyata. Bahkan Annabelle harus menjadi korban kekerasan dari TM EVOS Glory. Walaupun ada Brans, tapi Brans itu everybody bukan sebuah jawaban. Karena sosoknya masih terlalu sakit. Dan nampaknya Brans kali ini hilang. Ditukan ke arah sosok seorang Falcon bersama dengan Tyrant. Membuat Skylar mendapatkan poin free tanpa team fight. Oke, 3 tukar 4. Hal yang cukup berat tapi ternyata ada backup yang dilakukan oleh Skylar-nya juga. Retribution lagi-lagi dari Sun Sujin. Dia akan memberikan adanya perfect objektif nih. Wow. Untuk EVOS Glory, wow. Komit dari Arcade Hoshi juga tadi ya, sehingga bahkan Skylar-nya sampai di titik yang terakhir dan mereka masih bisa menahan selama itu. Bener kan berarti komit Iya, ya. komit. Komit yang dimiliki juga untuk Arcade Hoshi. Mereka nggak mau mengalami kerugian pastinya. Ya, dan lihat bagaimana Arcade Hoshi juga. Mereka sudah memiliki Skylar yang sudah punya item, dan ini berbeda jelas. Tadi Skylar selalu split, sekarang dia sudah terlihat dia berada di dekat dengan teman-teman yang lain. Dengan item buat Skylar, dia udah punya corrosion, Demon Hunter Sword, dan sebentar lagi mungkin akan ke Wind of Nature. Dan kita belum melihat dari Brand sendiri sekarang. Melvin kah? Georgie kah? Masih Halbert kah? Buat dia juga? Atau bisa kita simpulkan karena ini apa namanya Great Dragon Spear. Yes, Buat boleh. lari-lari kan. Iya. Buat tambah lari-lari. Dan satu Pocket Swing sudah selesai juga di tangan dari Annabelle. Akan semakin sustain lagi nantinya. Tapi masalahnya pop damage terus-terusan juga dikasih efek Wah. slow pula kan. Nah. Dari Rinse. Betul, tapi walaupun dengan satu Clock of Destiny tadi ya, membuat dia super sustain, menjadi pemain yang terakhir yang selalu bisa bertahan selama itu. Oh nggak mau. Ya, karena yang lainnya pasti ngincar untuk tim fight dulu ya. Karena untuk bisa mencapai pasif dari Lantern Flare sendiri butuh 10 stack. Sebelum bisa terangkat, jadi ada waktu lah untuk bisa mendeliver damage juga. Dan Annabelle di level 12 sama dengan Sutsujin. Cuman sayangnya, objektif ini seringkali didapatkan oleh Sutsujin dengan nyelinap dari belakang. Iya. Genius kan? Lincah ya. Yap. Genius. Dan Ice Queen One udah selesai buat Rinse. Tuh, cepetin. Oke, mereka menuju ke arah Lord. Lord di tangan dari para pasukan dari tim EVOS Glory. Sosoknya gagal untuk melakukan takeover. Emo Bendang! Yang didapatkan adalah Annabelle. Tapi nampaknya di depan sana, sosok Tensor hidup terlalu sakit untuk bisa menang damage dari Annabelle. Kelar, dari War Manipulation! Menuju ke arah Annabelle dari Lord itu saja. Selanjutnya Trump Kelar tampaknya tidak terlalu efektif. Tapi nampaknya para pasukan dari Monarchy. Mereka kehilangan 3 pemainnya. Sosoje mencoba untuk fokus menuju ke arah Storm Fluffy. Damage masih belum cukup. Dan mereka harus menuju ke arah belakang. Karena Brans bisa mengamuk dan teriakan naumannya bisa meluluhkan RRQ. Tapi Suzuki dia lincah banget ya. Yap. Dia masuk lagi, tapi dari game fight by Gopay. Dari 45 game, RRQ di MPL IDC 13, Falk mendapatkan respect ban sebanyak 33 kali ban. Yap, dan Wah. ya inilah sekarang sumber kekuatan untuk Arcade Hoshi juga ya. Meskipun yang tumbang misalnya nanti adalah Sutsujin, tapi masih ada Skylar juga. Jadi Skylar menjadi salah satu sumber masalah jelas bagi EVOS Glory. Dan untuk bisa nangkapnya sulit. Oh, Cloudcore hilang out of nowhere. I'm offended? I'm offended lagi dari induk yang harus di-respect nampaknya membuat para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka terkejut terheran-heran. Dan akhirnya kehilangan Cloudcore membuat pasukan dari EVOS Glory ini kurang power untuk melakukan dobrakan. Iya, gak dimaksimalin pastinya ya. Tapi ada Iron masuk lagi, Drips yang Oh, ditarget. dia memasang ke arah Rizka. Jangan sampai dan ternyata flicker menjadi trigger yang sangat mahal diberikan oleh tim dari RRQ dan masih punya kumpulan bahkan 700 perak. Yap, dan akhirnya gol yang
udah mulai dipimpin sedikit juga ya. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau ngelihat dari pick off terhadap Cloud ini ngebuat dari Lordnya juga menjadi Lord giveaway aja akhirnya. Ya, karena ada efek sisi lagi ya yang bisa diberikan oleh EVOS Glory. Dan sekarang untuk progres yang sedang menunggu, tarikan dari M Open yang lagi-lagi menjadi salah satu masalah. Karena untuk open push ya, ini kelihatannya sulit buat EVOS Glory. Oke, sekarang ya kita lihat mereka dari RRQ dan EVOS memang punya power yang tingkatnya besar. Tapi yang kita lupakan adalah dari tadi mereka belum menggunakan power maksimal dari Cloud. Ya. Cloud-nya yang memang belum terlalu masuk ya buat join team fight, tapi sudah bisa ditahan loh untuk semua serangan dari EVOS, apalagi kalau memang nanti ini Cloud-nya juga sudah mulai join team fight. Ya, tadi cuma ada 2 kali kayaknya ya ikut Betul. bantuin juga. Dan itu pun terakhir kan. Yes, dan itu dia dengan adanya sprint juga yang mungkin dibawa ya, dia mau coba untuk ngejar dan juga untuk sebagai eksekutor nantinya, karena terlihat dengan spell sprint ini kan masih belum di pick off loh. Belum kelihatan juga untuk bisa ditangkap sama pemain-pemain dari EVOS Glory. Sementara Perfect Love ini Idom udah mulai screening sih. Lagi sih, screening terus. Nah, last item dari Skylar ini menentukan sekali nih. Atau kalau dia mau ke arah si Halbert, ataukah dia mau ke arah sakit. Maleficor, tapi nampaknya mau ke sekarang Trin, bukan semua jawaban karena Fluffy di depan sana. Untungnya, mereka nggak fokus untuk nangkap ke arah Nolan. Mereka cukup bingung, karena target mereka terlalu banyak. Cloud, ada Eve, ada Sutsujin dengan Nolan yang banyak banget loh target mereka. Terlalu banyak kok, Emang Pedot. Amin benar dan play kepentingan seorang Fluffy. Ada coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya gagal untuk memaksa Fluffy mengeluarkan Black Dragon Transform. Komit untuk objektif. Ya, dan juga real world manipulation yang sudah dipakai sekarang. Seharusnya adalah momen yang tepat untuk EVOS kalau mereka mau initiate team fight. Betul, setuju banget aku. Ya, tapi kayaknya ini udah mulai dilakukan juga sama EVOS Glory ya. Mereka udah mulai masuk ke area dari Lordnya dan akan terjadi kontes besar-besaran harusnya. Ya, kali ini kesempatannya mereka untuk bisa mereka melakukan team fight kembali. Ayo main tentang di dua, dia bisa terlalu besar. Rizky bilang Furi, bahkan dengan adanya dada. Terlihat atau transform untuk lawan Sonic saja. Ini tandanya membuat para pasukan tim EVOS Glory kekurangan daya Sonic. Oke, tapi 1 tukar 1. Dan akhirnya ini menjadi reset lagi ya, menjadi imbang lagi untuk kedua belah tim, tapi balik lagi di sana power of retribution masih dimiliki oleh kedua belah pemain. Ya, tapi damage ya dari berat itu kelihatan cukup berasa ya. Kosil, mereka mencari di mana Fluffy karena udah tidak ada lagi Black Dragon Transform. Oh, bahkan Crimson Bacon ini ke-trigger loh. Oh, sayang banget sih kalau Crimson Bacon yang tertrigger dan saat ini dari Cloud pun nggak punya lagi jalan untuk pulang. Mereka Arvel dipaksa depan sana. Mereka kehilangan power of retribution. Memaksa karena belakang motor dari tim EVOS dan sepuluh karena belakang EVOS Glory. Kehilangan Lord mereka. Biasanya kalau EVOS Glory dengan momentum yang dia ciptakan, justru ini momentum yang membuat akhirnya Lord pun menjadi milik dari RRQ Hoshi, Spear of Alpha yang ternyata tidak mengenai target siapapun. Ya, dan itu adalah yang dinantikan juga. Ketika Spear of Alpha selalu dilepaskan Rafael, real world manipulation jelas langsung dibentangkan juga. Dan akhirnya nggak bisa ada source escape untuk Alpha yang tanpa flicker jelas. Memang tidak bisa dipungkiri. Combo anyang-anyangan dari Rinsia dengan adanya Ice Venom dan juga Glowing One ini panas dingin yang berbahaya. Dan bahkan reward manipulation tidak terjangkau dari tadi. Wow, lagi-lagi ya sepertinya kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Lord akan menjadi yang bawah, jangan lupakan ini Lord enhance dan defensif. Dari high ground yang cukup terbatas untuk EVOS Glory harus mereka pertahankan. Ya, ini masih bisa di defense. Tapi kita belum tahu nih serangan dari End of Funded milik Hidup apakah akan kena juga. Oke, bahaya sekali Coach Gaming ke arah depan sana. Fokus menjelang drama, Bennett kembali menghilangkan Trent. Fokus ke depan dan Abel masuk dalam reward manipulation. Walaupun ada lihat tagap dan langsung tidak bisa menghentikan seorang Rinsia. Hidupnya tumbang, fokus dari belakang, satu mobile kill, dan bakal hilang. Just down! Finally berhasil membuat Mats menambahkan nyawa tambahan belakang dan Cloud Skylar. Gak terlalu impactful, karena Cloud masih bertahan. Dan EVOS masih mampu. EVOS menolak untuk tumbang. Alright, kehilangan 3 pemain RRQ Hoshi, mereka harus mengurungkan niatnya untuk straight mendapatkan base-nya juga. Dan EVOS Glory, mereka bisa bertahan dan movement yang cukup berani ternyata ya untuk langsung komit menuju ke arah Rins tadi di belakang. Ya, berarti itu dibutuhkan banget tadi untuk bisa komit. Kalau mereka gagal untuk mengirimkan pulang Rinsia, mereka bakal yang ditumbangkan juga. Dan sayangnya tadi masih ada mid base turret yang membuat sprint bersama dengan Blazing Duet dari Skylar gak terlalu optimal untuk di area midnya. Dia harus narik sedikit untuk di kanan agar gak tumbang terkena dari mid base turret. Dan lihat bagaimana EVOS Glory sekarang. Mereka sedang dalam prosesi untuk bisa defense. Ya sebenarnya dari kita melihat menit yang ke-15. Secara mungkin itemnya sudah
hampir jadi semuanya. Tapi sedari tadi mungkin source masalah dari EVOS Glory adalah mereka tertangkap ya dengan I'm Offended Idok. Ya, dilematik ya. Nampaknya bisa kita lihat dari EVOS Glory ngebuka dimakan. Depannya juga mereka nggak ragu-ragu makan orang. Sedangkan dari Skylar, aku nggak ngeliat Skylar ini sangat kuat dengan tidak purify. Dengan sprintnya dia tidak terlalu menakutkan kalau menurut aku. Cancellation-nya terlalu banyak kok. Oke. Dan juga di sini masih dengan menunggu untuk Lord juga. Jadi secara untuk tempo yang lagi pelan seperti ini jelasnya RQ Hoshi mereka punya Cloud. Ada banyak opsi sekarang mereka bisa split push Cloud sekali lagi dengan Cloud-nya. Mereka bisa main pick off, mereka punya power ya. Kita sudah melihat bagaimana Nolan dimana untuk gesekan biasanya tadi ke Mino itu udah berasa kan. Iya, Fracture tuh juga Fracture-nya. dikejar juga susah banget kan. Betul. Lincah banget. Dan memang balik lagi kalau bicara tentang Skylar dengan KD yang sebenarnya juga ini nggak terlalu banyak ikut kill participation ya. Yep. Dia lebih memainkan dari segi lane jauhnya dulu. Tapi I'm Offended kembali dikeluarkan. Skylar pakai damage terjadi. Lihat dengan ada mirror image mereka Wah. memaksa. Itu dia yang gua sama Aul sempat takutkan. Jangan sampai Blade Dragon Transform terpicu sebelum adanya objektif. wah ini bahaya, ini informasi mahal pastinya. Tidak ada power untuk zoning nantinya untuk Fluffy. Dan ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan bisa oleh RRQ Hoshi untuk bisa langsung execute terhadap Lord. Karena EVOS Glory pun sadar tanpa adanya power of Fluffy dengan Black Dragon Form-nya, dia mundur. Dreams Iya. bisa dimakan. Awas. Itu dia. Mau gak mau Flicker harus dikeluarkan. Membuat permasalahan harus dimipos kali ini shot tambahan. Karena Dreams tadi udah ada di ujung mata dari Idok. Matanya Idok hijau ngeliat Dreams nampaknya. Ya, tapi ini sulit banget sekarang ya. Bagaimana banyak source yang memang sudah keluar tadi dari EVOS Glory. Dan memang untuk opsi mundur adalah pilihan yang terbaik juga karena mereka bisa melakukan defense dari bagian dalam. Pertanyaan kita, Idok akan narik siapa? Three late push, berani dengan sepan, langsung menuju ke arah pelanggan dan seorang pelanggan tidak pakai solusi yang mencoba dikejar begitu saja. Tiga lane berbeda, mereka bingung, timnas baru dari tujuan utama, dan bahkan direct free hit dalam pelanggan, memasuki Mipos. Mereka terpaksa ribut di luar dari base, dan hilang satu persatu. Ini bencana,